Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Khairunisa dengan NIM 55522200164, mahasiswi jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang terdapat pada buku Scott yang berjudul Teori Akuntansi dengan tema Value Relevance of Accounting Information. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Yang pertama ada outline of the research problem. Jadi, prediksi mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Keyakinan sebelumnya ini akan didasarkan pada semua informasi yang tersedia, termasuk harga pasar pada waktu saat sebelum rilis informasi laba bersih perusahaan. Yang kedua, ada setelah dirilisnya laba bersih, periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Sebagai contoh, jika laba bersih tinggi atau lebih tinggi dari yang diharapkan, ini mungkin menjadi kabar baik. Jika demikian, investor akan merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Yang ketiga, investor yang merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga saat ini. Dan sebaliknya pula, bagi investor yang telah merevisi keyakinan mereka secara negatif, evaluasi investor atas tingkat resiko saham juga dapat direvisi. Yang keempat, kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersih. Lebih jauh, volume saham tersebut akan makin besar seiring besarnya perbedaan keyakinan sebelumnya dari investor mengenai kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya kita membahas tentang finding the market response. Yang pertama, teori pasar efisien menyebutkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Akibatnya penting untuk mengetahui kapan laporan laba bersih tahun berjalan diumumkan kepada publik. Yang kedua, kabar baik atau kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Jika suatu perusahaan melaporkan laba bersih sebesar katakanlah $2, $2 juta, dan angka ini merupakan angka yang diharapkan investor, tentu saja dalam harga saham itu sendiri akan hampir tidak banyak konten informasi dalam laba bersih yang dilaporkan. Yang ketiga, ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Ini berarti bahwa respons pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan dapat sulit untuk diketahui. Selanjutnya, kita membahas mengenai comparing returns and income. Jika return abnormal positif dan negatif seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar terbukti. Selanjutnya yaitu the Ball and Brown Study, metodologi. Tugas pertama BB adalah untuk mengukur kandungan informasi dari laba, yaitu apakah laba yang dilaporkan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pasar atau kurang dari yang diharapkan. Tentu saja diperlukan proksi untuk ekspektasi pasar. Adapun proksi yang mereka gunakan adalah laba aktual tahun lalu dan bahwa pendapatan tak terduga pada tahun ini dianggap sebagai perubahan laba. Dengan demikian, perusahaan dengan pendapatan lebih tinggi dari tahun lalu diklasifikasikan sebagai bad news. Tugas berikutnya adalah untuk mengevaluasi return pasar pada saham perusahaan sampel pada waktu yang dekat dengan setiap pengumuman laba. Selanjutnya yaitu causation versus association. Yang pertama itu informasi akuntansi merupakan sebab dari reaksi pasar. Dalam narrow window, faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba relatif lebih sedikit. Yang kedua, hubungan narrow window antara return sekuritas dan informasi akuntansi yaitu bahwa pengungkapan akuntansi merupakan sumber dari informasi baru yang diperoleh investor. Yang ketiga, evaluasi return dalam wide window berpeluang adanya return yang diperoleh melalui faktor yang lain selain earnings.
Yang keempat, laba bersih mengakibatkan abnormal return tidak dapat dipercaya lebih lanjut, terutama jika dalam window yang lebih lebar. Yang kelima, hubungan dalam narrow window memberikan dukungan yang kuat terhadap decision usefulness. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Bibi. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian Dwi adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Langkah logis berikutnya untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respons pasar sekuritas. Ingat bahwa analisis Bibi hanya didasarkan pada pertanda laba tak terduga, artinya kandungan informasi dari laba dalam penelitian Bibi diklasifikasikan hanya ke good news atau bad news, akuran yang cukup kasar. Jadi di sini juga salah satu hasil yang paling penting dari penelitian Bibi, kesimpulannya yaitu bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Selanjutnya ada earnings response coefficients. Koefisien respon laba mengukur sejauh mana respons abnormal return saham perusahaan terhadap komponen laba tak terduga perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada the value relevance of other financial statement information. Jadi, di sini konsentrasi terletak pada kandungan informasi dari laba bersih untuk mempertimbangkan informan komponen laporan keuangan lainnya seperti neraca dan informasi pelengkap. Jadi, secara keseluruhan sulit untuk menemukan bukti langsung mengenai manfaat informasi laporan keuangan lainnya, tidak seperti bukti reaksi pasar yang mengesankan terhadap pendapatan yang dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari relevansinya, studi oleh Magliolo dan Doran, Collins, dan Delival tidak dapat menemukan lebih dari sekadar reaksi pasar yang lemah terhadap RRA, walaupun secara mendadak melaporkan reaksi pasar yang lebih kuat terhadap informasi RRA daripada biaya historis berdasarkan informasi, dan berpendapat bahwa reaksi yang relatif lemah yang dilaporkan sebelumnya disebabkan oleh masalah statistik dalam metodologi mereka. Selanjutnya kita masuk pada conclusion on value relevance. Literatur empiris dalam akuntansi keuangan sangat luas, dan kita hanya melihat bagian-bagian tertentu dari itu. Namun demikian, sebagian besar respons pasar sekuritas terhadap laba bersih yang dilaporkan mengesankan dalam hal kecanggihannya. Penelitian empiris pada umumnya mendukung teori pasar yang efisien dan keputusan yang mendasari, namun para akuntan harus memastikan bahwa barang-barang tidak biasa dan tidak berulang diungkapkan sepenuhnya, baik dalam laporan keuangan yang sesuai atau catatannya. Sampai saat ini pun sulit untuk menemukan bukti respons pasar terhadap informasi laporan keuangan lainnya sekuat informasi. Sejauh mana kesulitan metodologi untuk variabilitas rendah, untuk ketersediaan sumber informasi alternatif, atau kegagalan teori pasar yang efisien itu sendiri tidak sepenuhnya dipahami, meskipun menyeimbangkan IRC daripada menggunakan informasi semacam itu secara langsung, dan atau dipadu oleh investor yang lebih canggih seperti analis keuangan untuk memaksimalkan posisi kompetitif sebagai pemasok informasi. Akuntan dapat menggunakan respons pasar keamanan yang masih ada terhadap berbagai jenis informasi akuntansi sebagai panduan untuk kepentingannya bagi investor yang memotivasi minat mereka terhadap penelitian empiris dan keputusan yang bermanfaat. Selanjutnya, semakin banyak informasi akuntan yang bisa berpindah dari dalam keluar perusahaan, makin baik pasar modal bisa memandu arus dana investasi langka. Selanjutnya, kita membahas mengenai PSAK terkait dengan materi yang sudah saya paparkan. Jadi PSAK yang mengatur itu yaitu PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Karena tadi akuntan masih dapat berusaha untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka di pasar informasi dengan memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Dan tetaplah benar bahwa pasar sekuritas akan bekerja lebih baik untuk mengalokasikan modal langka jika keamanan harga memberikan indikator yang baik untuk peluang investasi dan kinerja perusahaan yang akan datang. Namun apa yang tidak dapat dilakukan akuntan adalah mengklaim bahwa kebijakan akuntansi terbaik adalah kebijakan yang menghasilkan respons pasar terbesar.
Selanjutnya saya mengutip jurnal internasional yang berjudul The Value Relevance of R&D and Free Cash Flow in an Efficient Investment Stock Evidence from Chinese Illicit Firms. Jadi tujuan dari penelitian ini tuh untuk menyelidiki relevansi nilai penelitian dan pengembangan R&D dan arus kas bebas dalam pengaturan investasi yang efisien. Yang terpenting, penelitian ini mengaji apakah relevansi nilai R&D dan arus kas bebas dikaitkan dengan tahapan siklus hidup. Selanjutnya, makalah ini melaporkan apakah respons pasar terhadap R&D dan arus kas bebas berbeda di pasar kompetitif dibandingkan dengan pasar terkonsentrasi. Hasilnya pun menunjukkan bahwa R&D dan arus kas bebas perusahaan yang efisien investasi bernilai relevan dengan keseluruhan sampel. Pengaruh R&D dan arus kas bebas terhadap relevansi nilai laba dan nilai buku juga positif dan signifikan. Ini menyeratkan bahwa pasar memberi bobot pada konten informasi, arus kas bebas, dan R&D. Namun, pasar lebih merespons pendapatan daripada nilai buku dalam kasus pengeluaran R&D. Dan ini daftar pustakanya dari buku Scott mengenai teori akuntansi dan jurnal karya Bin Khidmat, Wang, dan Awan yang berjudul The Value Relevance of R&D and Free Cash Flow in an Efficient Investment Stock Evidence from Chinese Illicit Firms. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.